Halo guys, balik lagi di channel ini. Ini merupakan barang baru lagi yang saya dapatkan. Ini adalah Redmi Note 14. Kalau teman-teman beli baru sebenarnya juga oke, tapi kalau kepengen dapat harga lebih murah 400.000, cari yang second like new seperti ini. Langsung aja kita bahas seperti apa HP-nya, nanti juga kita akan tes untuk kameranya juga. Nah, kelengkapan yang saya dapat yaitu di sini masih ada faktur pembelian pertama, terus untuk chargernya masih original tentunya 33 watt, dan untuk kabelnya juga ori. Dan kalau teman-teman cari HP second, pastikan teman-teman juga harus ada dashboardnya. Nah, untuk varian yang ini yang 8/128 ya, HP-nya seperti ini. Tampilan belakangnya menurut saya masih cakep ya. Jadi simple ya, walaupun di sini juga ada gimmick-gimmick dari kameranya. Bagian sisi kiri di sini ada tombol power, ada tombol volume. Bagian sisi atas ada speaker karena speakernya sudah stereo. Dan untuk mic-nya itu ada mic di bagian bawah, ada mic di bagian atas. Jadi hasil perekamannya itu sudah stereo juga. Untuk jack 3,5 mm juga masih ada. Ini fitur yang menurut saya cukup penting juga karena saya suka menggunakan headset yang pakai kabel ya. Layarnya ini sudah menggunakan AMOLED ya, layar AMOLED dengan fingerprint under display. Layarnya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz. Nah, layar seperti ini yang saya tekankan di sini sebenarnya 120 Hz, nggak penting-penting amat sih kalau untuk saya ya. Saya pakai HP yang refresh rate 120 Hz, kalau bisa di setting 60 Hz, saya setting 60 Hz pasti ya supaya lebih irit. Tapi yang jadi catatan di sini yaitu panelnya sudah pakai AMOLED. Jadi secara gonjrengnya ini dapat ya, untuk nonton juga enak. Kalau yang biasa pakai resolusi Full HD+, disuruh pakai HD+, pasti kerasa HP-nya kentang banget. Tapi kalau ini resolusi Full HD+, jadi detailnya masih cakep ya. Untuk icon kecil seperti ini nggak kelihatan kotak-kotak. Menurut saya dari sektor layarnya ini oke banget ya. Ya 120 Hz oke lah kalau untuk ngegame, jadi kelihatan makin ciamik ya. Nah, ngomongin game, ini juga sangat oke guys performanya. Karena ini menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra. Kalau nggak salah ya, kalau untuk PUBG ini bisa 40 FPS. Kalau untuk Mobile Legends, kalau nggak salah bisa mentok sampai 90 FPS ya. Kalau untuk KineMaster itu bisa edit 2K ya. Saya juga ngeditnya pakai HP yang chipsetnya Helio G99, jadi bisa resolusi 2K. Kalau untuk resolusi Full HD itu ya bisa banyak layer gitu ya. Untuk RAM-nya 8 GB LPDDR4X, untuk memorinya ada yang 18, ada yang 256, UFS 2.2. Jadi untuk kecepatan memorinya juga masih oke banget ya. Kalau untuk varian ya teman-teman tinggal pilih aja, kalau pengen memori lega 256, kalau yang 128 udah cukup ya 128 GB aja. Untuk slot dari SIM-nya ini hybrid ya, ada dual slot dan ada satu micro SD, tapi kalau pakai micro SD harus pakai satu SIM-nya aja. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Kameranya ini identik sekali dengan HP seri Note-nya Infinix ya, tapi beda sih. Kalau Infinix yang terbaru malah kalau nggak salah kameranya turun ya resolusinya ya. Kalau ini resolusinya 108 MP. Ini mirip dengan Note 40 juga ya yang pakai 108 MP. Yang satu itu kamera makro ya. Kamera makro 2 megapiksel, sebenarnya kalau saya sih nggak guna lah ya kamera makro. Terus yang satu lagi depth sensor, jadi ya hiasan lah. Dan menurut saya untuk hasil foto dari Redmi Note 14 ini udah cakep banget ya. Terasa banget bedanya dengan HP yang harganya 2 juta ke bawah. Untuk detailnya menurut saya cakep ya. Untuk di kondisi cahaya yang kurang juga masih kelihatan detail. Untuk cahaya cukup ya masih sangat-sangat oke untuk hasil fotonya. Nah, kamera belakang ini support sampai perekaman Full HD ya. Jadi cuma Full HD doang, beda dengan Infinix yang bisa sampai 2K. Tapi Full HD sebenarnya juga masih sangat mumpuni di tahun ini. FPS-nya bisa sampai 60 FPS. Ini resolusi 1080p 30 FPS. Gambarnya masih kelihatan detail ya. Ini sore hari seperti ini. Untuk objek dekat kayak gini guys. Nih, objek dekat seperti ini. Kita sambil jalan untuk tes kestabilannya. Nah, kalau ngomongin kestabilan gambar, ini kalau dilihat di videonya stabil guys. Cakep sih, cakep lah. Ini resolusi paling mentok dengan frame rate paling mentok. Stabilisasi tidak sestabil yang 30 fps, tapi goyangannya masih cakep ya. Jadi kalau pergerakan cepat bisa pakai resolusi 1080p 60 fps. Nih digini-giniin, nggak ngadat-ngadat ya. Ini 1080p 60 fps. Ya, jadi kalau untuk hasil dari video kamera belakang 1080p 30 fps menurut saya masih tergolong stabil. Kemudian kalau untuk yang 60 fps memang stabilisasinya tidak sebagus itu. Tapi ya itu ada opsi untuk 60 fps. Jadi mungkin kalau teman-teman yang rekamnya pakai gimbal ini akan oke.
tapi bisa 60 fps, itu juga sudah cakep gitu ya. Untuk kamera depannya ini menggunakan resolusi 20 megapiksel. Nah, untuk hasil kamera depannya sebenarnya saya nggak terlalu antusias sebenarnya kalau ngetes kamera depan, tapi untuk hasilnya detailnya masih cakep ya. Background juga masih oke, walaupun ya kalau langit-langit ya kelihatannya putih aja sih. Ya untuk di kelasnya masih sangat oke. Kalau hanya untuk sekedar pap ke mantan gitu ya, ini masih sangat oke lah. Asal cahaya cukup, gantengnya juga kelihatan gitu ya. Perekaman kamera depan ini cuma mentok di 1080p 30 fps. Ini jaraknya segini nih. Jaraknya kayak gini. Nih. Ya cuma pakai satu tangan kayak gini, hasil suaranya seperti apa? Kalau untuk gambarnya kayak gini ya. Ya, kalau untuk detail hasil kamera depannya menurut saya masih oke, untuk stabilnya juga oke banget, bahkan langit di bagian belakang teksturnya masih lumayan kelihatan. Kelebihan lain di HP ini yaitu baterainya ya. Baterainya ini sampai 5500 mAh. Ya walaupun selisih 500 mAh, tapi ya itu ngaruh juga ya, lumayan banyak juga, jadi bikin lebih awet. Ini chargernya 33 watt. Menurut saya 33 watt udah kenceng banget ya, udah lebih dari cukup lah kalau untuk pemakaian saya sendiri. 33 watt itu 55% dalam waktu 40 menit, kalau untuk 100% itu dalam waktu 77 menit atau 1 jam 17 menit. Untuk baterainya sendiri juga diklaim kesehatan baterai masih di atas 80% untuk pemakaian 4 tahun. Jadi baterainya akan awet banget. Nah, yang nggak kalah penting juga kalau ngomongin pemakaian jangka panjang yaitu soal OS-nya. OS-nya ini dapat Android 14 ya, dari bawaan 14. Kalau ini sudah di-upgrade ke Android 15 dan diklaimnya itu dapat upgrade Android 4 kali ya, untuk keamanannya 6 tahun. Jadi kalau ngomongin Android basicnya 14 berarti ini akan dapat sampai Android 18. Jadi untuk pemakaian jangka panjang juga oke. Nah, kalau teman-teman nonton video ini di 2026 atau 2027, teman-teman cari HP second ini juga oke ya, karena OS-nya update-nya panjang. Untuk speknya juga tergolong oke. Untuk fingerprint-nya menggunakan fingerprint under display, jadi mewah juga ya, nggak pakai fingerprint di bagian samping, tinggal sentuh bagian depan. Untuk gyro hardware juga ada, jadi dari segi speknya, dan untuk harga baru 2,4 untuk yang 8/128, ini menurut saya salah satu HP yang oke untuk dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan teman-teman harga 2,4 ngerasa kemahalan, teman-teman bisa pilih yang second like new seperti ini. Nah, seperti HP ini pembeliannya itu April ya, April 2025. Dipakai hampir 5 bulan, masih garansi, turunnya udah 400.000, atau HP ini dijual 2 juta net dengan kelengkapan yang full set. Mungkin di luar sana teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Misalkan kalau chargernya nggak ori, harusnya harganya sudah di bawah itu. Mungkin di angka 1,9. Apalagi kalau yang batangan ya, itu harganya jauh lebih murah. Tapi perlu diingat lagi kalau teman-teman beli HP second untuk keamanan, teman-teman pastikan ada dusbooknya. Kalau saya sih lebih mending yang dapat charger ori, karena charger ori itu jauh lebih awet daripada charger yang merek-merekan gitu ya. Kalau bisa lagi kalau dapat kayak gini ya pasti akan lebih aman ya. Nota pembelian pertama. Kurang lebih kayak gitu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.